Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 yang tertulis dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, kata disucikan berarti satu orang bisa menyatakan benda atau tempat yang telah dipisahkan untuk tujuan yang sakral dan kudus. Disinilah bangsa yang telah dipilih Tuhan dipanggil untuk menjalani hidup yang terpisah dari segala kejahatan atau dosa. Kekudusan adalah keadaan hidup yang dipisahkan bagi Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah undangan untuk hidup yang terhubung dengan karakter dan kehendak Tuhan. Dapat kita lihat dari hal yang sederhana, proses demi proses. Tentunya kita atau siapapun orangnya tentu tidak akan mencampur satu dengan lainnya dan akan membuat pemisah satu dengan lainnya supaya tidak tercampur. Misalnya yang dapat kita lihat dari hal yang sederhana, dari pakaian bersih dan rapi, tentu tidak disatukan dengan pakaian yang kotor dan menaruhnya pada tempat yang terpisah. Sama halnya dengan buah yang baik dengan buah yang tidak baik atau busuk. Pertanyaannya, mengapa harus ada pemisah? Ketika disatukan akan memberi dampak atau pengaruh. Sebaliknya apabila dipisah tidak akan memberikan pengaruh kepada yang lain atau terkontaminasi atau tercemar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal apa saja yang akan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini? Apa saja itu yang akan kita hadapi? Bisa kita lihat di tengah-tengah kehidupan, ketika kita sudah mendapat pembaruan, ada dosa yang tinggal dan membuat orang percaya gagal hidup dalam kekudusan. Kemudian ada tawaran kenikmatan dunia yang sementara. Bisa dilihat dari kekuasaan dan kemuliaan palsu yang sering menarik hati kita. Adanya rayuan atau tipuan iblis menipu umat Allah dengan dosa yang tampak indah seolah-olah tidak berbahaya. Mencegah hal itu, apa yang akan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yang telah dipanggil, kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan tidak lain adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah, di mana seluruh aspek kehidupan diarahkan kepada kemuliaan-Nya. Bukan sekedar menjauhi dosa, melainkan hidup bagi Allah dan berakar pada karya-karya Kristus. Kemudian kita dapat mentransformasi batiniah, melakukan pembaruan di dalam hati. Kekudusan merupakan karya Roh Kudus yang mengubah keinginan, motivasi, dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak Allah. Ketika kita hidup kudus, kita sedang mencerminkan keindahan karakter Allah di tengah-tengah dunia ini. Kemudian menyatakan tanda di tengah-tengah kehidupan sebagai pengikut Kristus. Ini adalah bukti bahwa kita sungguh memiliki bagian dalam anugerah Allah. Saudara yang terkasih,
Inilah yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita telah dipanggil, maka jawablah panggilan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk mencerminkan kekudusannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekudusan bukan hanya sekedar menghindari dosa, tetapi juga untuk menjalani hidup yang sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan. Kristus telah menebus kita dan memberikan hidup baru kepada kita. Tentunya kita hidup bukan lagi milik kita, melainkan sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Disinilah bagaimana hidup kita di dalam kekudusan yang telah diberikan Allah. Jangan berkompromi dengan dosa. Nyatakanlah itu di dalam kehidupan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tetap semangat. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui, dan di hari ini akan kami mulai proses demi proses. Kau telah memperbaharui kami, perbaharui kami di setiap langkah tindakan dalam satu hari ini. Dan kami menyuarakan yang daripadamu hidup di dalam kekudusan yang Engkau berikan. Ajarlah kami Tuhan di setiap langkah tindakan, jauhkan kami dari cobaan. Mampukan kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan menyatakan Engkau di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan dan perjalanan dan juga aktivitas yang akan kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu kami jadikan pedoman, kekuatan, dan petunjuk untuk menjalani dan menyuarakan kembali di tengah-tengah kehidupan yang akan kami jalani. Berkati semuanya Tuhan yang telah kami rencanakan, berkati orang yang berada di sekeliling kami, berkati keluarga yang telah Engkau berikan, dan juga yang jauh daripada kami. Berkati negara kami yang ada di tengah-tengah dunia ini, Kaulah Tuhan yang memampukan dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Besertamulah kami melakukan semuanya itu, dan kami puji dan kami sembahlah Engkau hari ini sampai selamanya. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, dan kami disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.